Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Watashi wa Nana desu. Yoroshiku onegai shimasu. Di video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa program magang ke Jepang dapat melalui beberapa jalur, antara lain yaitu pertama, program pemerintah atau program dalam negeri yang bekerja sama dengan IM Japan. Yang kedua, program swasta atau SO. Yang ketiga, yaitu program baru, Tekute Gino atau SSB. Lalu, apa sih perbedaan program IM Japan dan program SO? Perbedaannya sebagai berikut. Nah, kemudian syarat umum untuk bisa mengikuti seleksi magang itu apa aja sih? Poin penting buat calon peserta magang adalah harus sehat, harus punya etika yang baik, punya semangat untuk menjadi lebih baik. Kalau teman-teman minat untuk magang ke Jepang, kalian akan mendapatkan beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, mendapatkan modal. Yang kedua, mengubah kebiasaan etos kerja. Yang ketiga, menambah daya saing kualitas diri. Sudah banyak loh senpai-senpai yang telah menyelesaikan program magang ke Jepang selama 3 tahun. Berikut keterangan oleh ex-magang Jepang. Konnichiwa, nama saya Awan. Saya berumur 21 tahun. Saya asli Jepara. Ex-magang Jepang 3 tahun. Saya dari SMK Digma Mayung Jepara, jurusan Teknik Audio Video. Perkenalkan, nama saya Sahal Najmi Nastia Al-Hilal, biasa dipanggil Sahal. Asalnya dari Jepara. Umur sekarang 23 tahun. Sekarang saya berada di Jepang sebagai Kenshusei atau pemagang. Syaratnya mudah kok. Yang penting sehat jasmani, gak punya riwayat penyakit dalam, minimal umur 18 tahun, dan yang paling penting punya niat dan motivasi ingin bekerja di Jepang. Tes tertulis, wawancara. Nah, yang paling menonjol itu di tes wawancara. Kalau kalian bahasa Jepangnya lancar, pasti peluang untuk lolosnya pasti juga besar. Kalau pengalaman ya yang pasti kita dapat belajar etos kerja, kedisiplinan, kerja sama orang Jepang. Terus kalau kita pulang nanti juga kita akan mudah diterima di perusahaan-perusahaan, terutama yang perusahaan Jepang, karena kita ntar kalau 3 tahun pulang itu dapat sertifikat. Kalau pengalaman kerja di Jepang pastinya banyak banget. Contohnya disiplin waktu, nyopir forklift, alas, prepare, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget lah. Alhamdulillah saya bisa bekerja dan mengambil pengalaman yang berharga ini yang mungkin saya sulit dapatkan di Indonesia. Ya menurutku kalau Jepang itu meskipun kerjanya berat, tapi gajinya itu sesuai dengan kerja apa yang dikerjakan. Gaji rata-rata itu sekitar 20 mang. 20 mang itu sekitar 24 juta. Misal tanpa lembur
Tanpa lembur itu kalau dirupiahin 15-an lah. Itu tanpa lembur. Kalau lembur bisa alhamdulillah sampai 20 kalau lembur full. Kalau pengeluaran kalau buat makan 5 mang atau sekitar 5 juta aja udah cukup. Itu juga udah makan enak-enak. Terus kalau lebih hemat lagi kita bisa masak sendiri, beli sayur sendiri atau beli lauk sendiri. Biasanya kalau kita masak sendiri itu malah 50% lebih murah bagi saya. Di sini tertulis 22 mang. 22 mang itu kalau dirupiahin sekitar 26 juta. 26 juta itu belum dipotong biaya air, biaya apartemen, Bahasa terutama. Dulu saya belajar bahasa dari nol, pastinya dari Sekai Gakko, Jepara, Naruto Shinsei. Fisik juga, meskipun kalian lewat swasta, cuman ya paling kalian berpikir fisik nggak dibutuhkan, padahal di sini itu dibutuhkan banget di Jepang itu. Mental, pemikiran, jangan cuma berpikir yang enak-enaknya aja. ya kalau tips ya pertama kita harus niat dari hati. Ya mungkin ada yang ingin merubah ekonomi atau mencari pengalaman. Terus nomor 2 itu fisik juga harus kuat. Kita kan di sana kan ada 4 musim, otomatis kalau fisik kita nggak kuat kan kita bisa down. Terus yang nomor 3 juga bahasa Jepang, karena kita bekerja sama orang Jepang, jadi bahasa Jepang kita juga ya minimal komunikasi sehari-hari bisa lah. Itu penting banget. Kalian juga bakal hidup di sini, apa-apa juga pakai bahasa Jepang. Nggak ada orang pakai bahasa Indonesia di sini. Jadi mau nggak mau kalian juga harus semangat dalam belajar bahasa Jepang. Jangan putus asa di jalan, terus bubar. Nah, sudah dengar kan pengalaman mereka-mereka yang sudah pernah magang ke Jepang? Saya akan bagi tips nih buat kalian yang punya minat magang ke Jepang. Yang pertama, mulai sekarang coba latihan fisik ya. Mulai dari lari, push up, dan sit up. Latihan ini untuk menjaga perform kalian agar di Jepang nanti fisik kalian kuat. Karena di Jepang ada 4 musim ya. Yang kedua, jauhi narkoba. Karena ini menjadi syarat mutlak bagi peserta magang ya teman-teman. Yang ketiga, belajar bahasa Jepang. Untuk ke Jepang, harus bisa bahasa Jepang minimal dasar. Yang minat magang ke Jepang, sekarang jangan khawatir. Di Jepara sekarang sudah ada tempat belajar bahasa Jepang yang bernama Sekai Gakko. Nah, di samping sudah mempunyai izin dari Dispora dan juga Disnaker Jepara, Sensei Sekai Gakko merupakan ex-magang dari Jepang loh, yang sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dan juga etos kerja. Semua itu akan ditularkan kepada teman-teman yang akan mempersiapkan diri mengikuti tes magang di Jepang. Kalian bisa bergabung ke Sekai Gakko. Di sana, kalian tidak hanya diajarkan bahasa Jepang, tetapi dibagikan tips-tips mengenai magang ke Jepang serta pengalaman-pengalaman magang di Jepang. Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Ingin bekerja sekaligus bisa jalan-jalan ke Jepang? Yuk ikut program magang ke Jepang. Tesnya ada apa aja sih? Yang pasti ada tes bahasa Jepangnya dong. Nah, tapi jangan khawatir. Bagi yang belum bisa bahasa Jepang, kalian bisa belajar dulu nih di LPK Sekai Gakko Jepara. Lokasinya ada di Jepara. Oke, jadi yang kita dapat, pertama, LPK ini resmi dan dapat izin dari Dispora dan Disnaker Trans Jepara. Yang kedua, biayanya murah dan juga ramah. Yang ketiga, yang punya ini adalah ex-magang Jepang juga. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang Jepang dan persiapan-persiapan untuk ke Jepangnya. Yang keempat, bimbingan untuk ikut program magang ke Jepang. Yang kelima, dijamin belajar di sini nggak memerlukan waktu yang lama untuk bisa bahasa Jepang, karena bisa belajar secara online dengan senseinya. Dan yang terakhir, free internet. Nah, LPK Sekai Gakko ini punya 2 program reguler dan program persiapan magang ke Jepang. Yang pertama, program reguler atau program rombongan belajar,
Ini berlaku untuk umum. Maksudnya, bagi yang suka dengan di Jepangan, bagi karyawan yang kerja di perusahaan Jepang, tapi pengen belajar bahasa Jepang, kalian bisa ikut program ini. Nah, waktu bisa menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, ada program persiapan magang ke Jepang. Nah, kalau program ini khusus bagi yang minat atau ingin kerja ke Jepang. Pembelajarannya memang beda, lebih intensif guys. Di sini kamu akan mendapat arahan ikut program mana nanti yang cocok untuk bisa kerja ke Jepang. Nah, bagi kalian yang ada di wilayah Jepara ataupun sekitarnya, mari bergabung bersama LPK Sekai Gakko. Kalian bisa hubungi kita melalui alamat di bawah ini. Kalian bisa hubungi lewat Facebook, WA, ataupun Instagram. Oke, sekian pengenalan magang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin magang ke Jepang. Dengan saya Nana, arigatou gozaimasu. Gambatte ne!